Perkenalkan, nama saya Elsa Pradita, saya dari Prodi Manajemen kelas 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja UAS saya, yaitu dengan kasus Warung Serba Batik 81 atau Serba 81 merupakan perusahaan dagang yang menjual berbagai macam barang dagangan seperti batik, peralatan batik, dan mainan anak-anak. Saham perusahaan ini dimiliki 3 orang, yaitu Pak Anggi, Ibu Elizabeth, dan Bapak Burhan. Langsung saja kita ke masuk kasusnya di sini. Soal pertama, kita akan pindahkan ke jurnal umum, yaitu pada tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar Rp2.400. Nah, maka karena dia membayar sewa, maka kita tulis di sini beban sewa. Karena beban sewa bertambah, kita letakkan di debit, dan kas kita berkurang, kita letakkan di kredit. Lanjut. Nomor 2, membeli pada tanggal 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 Freight and Onboard atau FOB shipping point sebesar Rp21.600. Nah, maka kita tulis sini yaitu pembelian karena dia membeli tadi kan. Maka kita letakkan di sebelah debit yaitu sebesar Rp21.600, dan utang dagangnya karena dia beli secara kredit, maka kita letakkan di sebelah kredit sini. Lanjut, nomor 3. Pada tanggal 4 Desember membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Nah, karena dia, maka kita tulis sini beban kirim pembelian itu di sebelah debit sebesar 500, dan kasnya berkurang, kita letakkan di kredit sebesar 500 juga. Lanjut, nomor 4. 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hadmini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai Rp8.500 dengan beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut Rp5.000. Namun karena kita sini ke jurnal umum periodik, maka kita hanya ambil yang Rp8.500 ini saja. Maka kita tulis di sini piutang dagangnya, yaitu karena dia sama dengan harta dan bertambah, maka kita letakkan di debit, dan penjualan itu sama dengan pendapatan bertambah, kita letakkan di kredit. Lanjut, nomor 5. 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar Rp8.900. Karena dia menerima pelunasan, perhatikan kasnya bertambah, maka di sini kita letakkan sebagai debit Rp8.900, dan tadi seperti yang saya bilang menerima pelunasan, maka piutang dagang kita diletakkan di sebelah kredit karena piutang itu sama dengan harta ya. Jadi kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar Rp27.200 dengan beban pokok penjualan sebesar Rp16.000. Namun kita akan fokus ke yang Rp27.200-nya saja. Maka kita tulis di sini kas kita bertambah, letakkan di sebelah debit, dan penjualan itu sama dengan pendapatan bertambah, kita letakkan di sebelah kredit. Lanjut, nomor 7. Melunasi hutang pembelian barang tanggal 3 Desember. Nah, maka kita tulis di sini utang dagang, di mana pada tanggal 3 Desember tadi yaitu sebesar Rp21.600. Namun karena dia membelinya membayarnya sebelum 10 hari, maka dia kena diskon sebesar 2%. Maka 2% dari Rp21.600 itu sebesar Rp432. Jadi yang harus kita bayar itu hanya sebesar Rp21.168. Lanjut, nomor 8.
Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500 dengan beban pokok penjualan barang di rate 900, namun kita akan fokus ke 1.500 saja. Maka di sini karena dia meretur barang itu kan berarti mengembalikan barang. Di sini maka kita tulis di sini retur dan potongan penjualan sebesar 1.500 di sebelah debit dan piutang dagangnya itu sebelah kredit sebesar 1.500 rupiah. Lanjut nomor 9. Pada tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah wanita Musfira sebesar 2.600 rupiah. Karena dia membayar iklan, maka kita di sini beban iklan bertambah di sebelah debit dan kas kita berkurang, maka kita di sebelah kredit. Lanjut nomor 10. Pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Nah, maka kita tulis di sini yaitu kas kita bertambah di sebelah debit dan diskon penjualannya karena dia tadi bayarnya sebelum 10 hari, maka dia dikenai diskon. Ya. Saya ulangi nomor 10. Pada tanggal 16 Desember itu menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini, di mana utang itu sebesar 8.500. Namun seperti yang kita lihat di sini itu piutang dagang kita itu sebesar 7.000. Nah, kenapa 7.000? Itu merupakan hasil dari 8.500 dikurang 1.500 yang terjadi pada tanggal 14 Desember karena terjadi pereturan barang. Jadi 8.500 dikurang 1.500 menghasilkan 7.000. Dan 7.000 itu karena dia bayarnya kurang dari 10 hari, dia mendapat diskon sebesar 2%. Jadi 7.000 dikurangi 140 rupiah, maka menjadi 6.860 rupiah. Jadi yang harus kita keluarkan itu sebesar 6.860 rupiah. Lanjut nomor 11, yaitu membeli barang dengan dagangan secara tunai sebesar 11.800 rupiah. Nah, maka kita ditulis di sini karena dia membeli, maka kita di sini yaitu persediaan barang dagang di sebelah debit sebesar 11.800 rupiah dan kas di BNI kita itu berkurang, maka kita tulis di sebelah kredit. Lanjut nomor 2. Maaf, salah. Kita ulang, nomor 11 itu membeli barang dagang secara tunai sebesar 11.800 rupiah. Maka kita tulis sini pembelian karena dia membeli tadi, karena pembelian itu sama dengan harta bertambah di sebelah debit dan kas kita berkurang yaitu sebelah kredit. Lanjut nomor 12. Pada tanggal 19 Desember itu melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Maka kita tulis di sini utang dagang tadi sebesar 9.000 itu di sebelah debit, kemudian dan kas kita berkurang itu di sebelah kredit. Lanjut nomor 13. Pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping points nilai 26.000 rupiah dengan beban pokok penjualan 13.200. Namun kita fokus ke 26.000 rupiahnya, maka kita tulis di sini piutang dagangnya itu bertambah, maka kita letakkan sebelah debit dan penjualan itu sama dengan pendapatan bertambah, kita letakkan di sebelah kredit. Nomor 14. Untuk membantu pelanggan, nasabah 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian batik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 rupiah melalui jasa kurir TIKI. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Maka kita tulis di sini piutang dagang
sebesar Rp1.100 di sebelah debit, dan kas kita itu berkurang sebesar Rp1.100. Lanjut nomor 15, 21 Desember menerima pelunasan hutang dari Bapak Diki Nurdiansa atas penjualan bulan November sebesar Rp17.600 tanpa diskon penjualan. Maka kita tulis sini kas kita bertambah, dan kita letakkan sudah debit, dan piutang dagang maka kita letakkan di piutang kita bertambah, maka kita piutang dagang kita berkurang, maka kita letakkan di sebelah kredit. Lanjut nomor 16, pada tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 freight on board atau FOB destination sebesar Rp20.000. Karena dia membeli, maka kita tulis sini pembelian sebesar Rp20.000 dan utang dagang itu sebesar Rp20 juga di sebelah kredit. Lanjut nomor 17. Nomor 17 itu meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Maka di sini nomor 18, nomor 16 itu di sini kita tulis pembelian sebesar 20.000, utang dagang sebesar 2.000 dan retur dan potongan pembelian sebesar 2.000. Lanjut nomor 18. Nomor 17 meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember. Maka kita tulis di sini nomor 17 yaitu utang dagangnya sebesar Rp2.000 itu didapat dari 20.000 ini dibagi dengan 40 itu sama dengan 500. Maka 500 dikali 4 itu menghasilkan Rp2.000. Nah ini dia. Jadi utang dagang di sini sebesar 2.000 dan retur dan potongan pembayarannya juga sebesar 2.000 di sebelah kredit. Lanjut nomor 18, menerima retur barang dari Ibu Evelina pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200 dengan beban pokok penjualan dari barang yang diretur itu sebesar Rp700. Maka kita tulis di sini nomor 18, retur dan potongan penjualan di sebelah debit sebesar Rp1.200 dan kas kita berkurang, maka kita letakkan di sebelah kredit sebesar Rp1.200. Nomor 19, membayar gaji Desember penjualan, membayar gaji staf penjualan sebesar Rp7.600 dan administrasi Rp4.800. Maka kita tulis sini beban gaji penjualan sebesar Rp7.600 dan beban gaji administrasi sebesar Rp4.800. Nah, kita jumlahkan, dapatlah hasilnya Rp12.400. Karena kita mengeluarkan biaya untuk membayar ini, maka kita letakkan di sini di sebelah kredit karena kasnya berkurang. Lanjut nomor 20. Nomor 20 itu membeli perlengkapan toko seperti kantong pembungkus, kertas truk, label harga dan lain-lain sebesar Rp800. Maka kita letakkan di sini perlengkapan toko di sebelah debit yaitu sebesar Rp800 dan kas kita berkurang di sebelah kredit sebesar Rp800. Lanjut nomor 21, menjual kemeja batik anak-anak SD Andika Pranusatya dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai Rp18.750
dengan beban pokok penjualan 11.250. Maka kita tulis ini tentang dagang kita itu sama dengan harta bertambah di sebelah debit dan penjualan itu sama dengan pendapatan di sebelah kredit karena dia bertambah. Lanjut nomor 22. Pada tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari Batik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Kita lihat di tanggal 20 Desember itu sebesar dimana pada tanggal itu terjadi diskon yaitu sebesar 1% karena dia membayarnya sebelum waktu 10 hari itu sebesar 26.000, maka 26.000 itu mendapat diskon sebesar 1%. 26.000 ini dikurangi sebesar 260 rupiah, maka di sini menjadi 27.100 rupiah. Piutang dagangnya karena dijumlahkan dari 26.840 dikurang ditambah 260 rupiah, maka piutang dagangnya sebesar 27.100 rupiah. Lanjut nomor 22. Pada tanggal 30 Desember yaitu menerima pelunasan piutang dari Batik Konstantia penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Lanjut nomor 23, yaitu pada tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Kalau kita lihat di sini pada tanggal 21 Desember ini karena dia sebesar utang dagangnya itu sebesar 1.800 rupiah karena dia mendapat diskon, maka dikurangi 180 rupiah, jadi kasnya yaitu sebesar 17.820 rupiah. Maka kita totalkan dari antara debit dan kredit untuk melihat apakah balance atau tidak. Seperti yang kita lihat di sini yaitu balance sebesar 267.550 rupiah. Begitu juga dengan kreditnya sebesar 267.550 rupiah. Setelah jurnal umum periodik tadi, kita masuk ke jurnal umum perpetual, di mana jurnal umum perpetual ini lebih rinci seperti yang kita lihat, di mana jurnal periodik itu di sini kan tulisannya pembelian, namun di jurnal umum perpetual itu kita ganti dengan persediaan barang dagang. Dan untuk perpetual ini itu beban pokok penjualan itu tadi dimasukkan seperti di jurnal periodik tadi kan bebannya tidak dimasukkan, namun di jurnal umum perpetual ini kita masukkan yaitu sebesar 5.000 rupiah, di mana pada soal tadi ini pada tanggal 6 Desember ini tadi beban pokok penjualan barang yang dijual tersebut besar 5.000 rupiah. Nah, kita tulis ini di jurnal umum perpetual yaitu beban pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagangnya itu sebesar 5.000 rupiah. Begitu juga dengan yang lain pada tanggal 10 Desember di mana ada beban pokok juga yaitu sebesar 16.000 rupiah. Maka kita tulis di sini 16.000 rupiah. Begitu juga pada tanggal 14 Desember yaitu ada beban pokok juga sebesar 900 rupiah, maka kita tulis di sini jurnal umum perpetualnya. Kemudian pada tanggal 19 Desember di sini persediaan barangnya sebesar 11.800 rupiah.
Begitu juga dengan selanjutnya, itu beban-bebannya itu ditulis di jurnal umum perpetual. Berbeda dengan jurnal umum periodik yang lebih singkat, namun di jurnal umum perpetual itu lebih rinci karena bebannya itu ditulis semua. Lanjut, setelah jurnal umum tadi, setelah jurnal periodik dan jurnal umum perpetual, kita masuk ke buku besar sebelum penyesuaian. Namun di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan ambil yang perpetual saja. Dimana pada ini kita lihat dulu di neraca saldo bulan lalu. Nah, di sini di BNI-nya itu sebesar Rp21.175. Maka kita tulis di sini sebesar Rp21.175 di sebelah kredit, dan seterusnya ini kita cari di jurnal umum perpetualnya, dimana pada tanggal 1 Desember itu terjadi transaksi di sebelah kredit sebesar Rp2.400. Maka kita tulis di sini sebelah kredit Rp2.400 karena ketemu kredit itu bertambah, karena kredit ketemu debit itu maka berkurang. Jadi 21.000 dikurang 21.175 rupiah dikurang 2.400 menghasilkan 18.775 rupiah. Lanjut, kemudian pada tanggal 4 Desember itu di sebelah kredit juga sebesar 500 rupiah. Kalau kita pindahkan di sini, maka kita kurangi lagi karena dia di kredit, maka debit dikurang kredit menghasilkan 18.275 rupiah. Kemudian seterusnya kita cari akun kas semua itu di jurnal umum perpetual ini. Kemudian dapatlah hasil akhirnya yaitu sebesar 27.887 rupiah. Terus ke piutang dagangnya. Di sini di neraca saldo di saldo bulan lalu perpetual, yaitu piutang dagangnya itu sebesar Rp51.300 di sebelah debit. Maka kita terus di sini pada tanggal 1 Desember sebelah debit sebesar Rp50.300. Nah, untuk seterusnya ini kita cari di jurnal umum perpetualnya, yang akun piutang dagangnya kita pindahkan di sini. Kemudian dapatlah hasil akhirnya itu sebesar Rp43.550. Nah, kemudian untuk seterusnya itu untuk mempersingkat waktu, kita pindahkan semua yang ada di saldo bulan lalu perpetual ini, akun ini kita pindahkan di buku besar. Nah, untuk mengisinya itu kita cari di jurnal umum perpetual ini, kita pindahkan ke buku besar sini, buku besar sebelum penyesuaian. Nah, setelah di buku besar tadi kita masukkan, kita pindahkan di neraca saldo sebelum penyesuaian perpetual, di mana nilai akhir ini kita pindahkan ke neraca saldo di sini. Yang pertama itu akun kas di BNI sebesar Rp27.987. Nah, itu dapat kita lihat di sini sama. Kemudian untuk seterusnya piutang dagang juga sebesar Rp43.550. Kemudian untuk persediaan dagang barang dagang sebesar Rp208.200. Rp208.238. Nah, kemudian seterusnya dari nilai akhir
akun-akun yang ada di buku besar ini kita pindahkan ke neraca saldo sebelum penyesuaian perpetual ini. Kemudian kita jumlahkan untuk melihat apakah balance atau tidak. Nah, dapat kita lihat di sini hasil gambaran timbangan antara debit dan kredit sama dengan 1.441.350 rupiah. Nah, sekarang kita lanjut ke soal penyesuaian. Yang pertama, hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238 dengan selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Maka kita lihat di sini di neraca sebelum penyesuaian perpetual, yaitu persediaan barang dagang sebesar 208.238 rupiah dikurangi dengan 196.238 rupiah, maka menghasilkan 12.000 rupiah. Maka kita tulis di sini beban pokok penjualan di sebelah debit dan persediaan barang dagangnya itu karena beban tadi bertambah, maka letakkan sebelah debit dan persediaan barang dagang ini di sebelah kredit sebesar 12.000 rupiah. Lanjut ke nomor 2, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Maka kita lihat di baca sebelumnya, yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 5.625 rupiah, maka kita bagi dengan 3 tahun menghasilkan 1.875 rupiah. Jadi kita tahu di sini beban asuransi itu bertambah di sebelah debit sebesar 1.875 rupiah, dan di sini asuransi dibayar di muka itu kita letakkan di sebelah kredit sebesar 1.875 rupiah. Nomor 3, hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500 rupiah. Kita lihat di sini di neraca sebelum penyesuaian, yaitu yang perlengkapan toko sebesar 4.600 rupiah. Maka ini 4.600 rupiah dikurangi dengan 1.500 rupiah, maka menghasilkan 3.100 rupiah. Nah, kita tulis di sini beban perlengkapan tokonya di sebelah debit dan perlengkapan tokonya ini di sebelah kredit. Lanjut nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa sebesar 5.300 rupiah. Serba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Kita lihat di sini, yaitu peralatan toko sebesar 196.500 rupiah kita bagi dengan kita kurang dulu dengan nilai sisa ini sebesar 5.300 rupiah, kemudian dibagi dengan masa pakai yaitu sebesar 8 tahun, maka menghasilkan 18.900 rupiah. Nah, kita tulis di sini di penyesuaian perpetualnya dengan uraian seperti berikut, yaitu beban depresiasi peralatan toko di sebelah debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko di sebelah kredit. Kemudian nomor 5, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Serba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, karena dia dengan nilai tanpa sisa, maka kita lihat di sini langsung dibagi, yaitu sebesar ini peralatan kantor 60.000 dibagi tadi 4 tahun, maka dibagi tadi 4 tahun ini itu yang masa pakainya 4 tahun, maka menghasilkan sebesar 15.000 rupiah di sini. Yaitu beban depresiasi peralatan kantor sebesar
Rp15.000. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp15.000 di sebelah kredit. Lanjut nomor 6. Pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp50 per hari. Karyawan yang masih kerja terdiri atas 6 orang, staf penjualan 4 orang, staf administrasi. Maka kita lihat di sini, yaitu gaji karyawan sebesar kita hitung dengan cara yaitu gaji karyawan 4 hari sama dengan 4 kali dikali Rp50 tadi kali 6 orang sama dengan Rp1.200. Kemudian untuk gaji staf administrasi empat hari dikali Rp50 kali 4 orang sama dengan Rp800. Nah, karena kita pindahkan di penyesuaian paling keuangan, di mana beban gaji tadi yaitu sebesar Rp1.200, kemudian beban gaji adminnya tadi sebesar Rp800. Nah, ini kita totalkan, dapatlah Rp2.000 dengan keterangan utang gaji di sebelah kredit. Lanjut nomor 7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Total tagihan sebesar Rp1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Maka ini Rp1.820 dibagi 75% itu sebesar Rp1.365. Kemudian untuk yang 25% itu menghasilkan Rp456. Maka kita tulis di sini. Yang pertama untuk beban listrik, air, telepon, dan toko itu sebesar Rp1.365 dan untuk beban listrik, air, telepon, kantor itu sebesar Rp455. Jadi beban yang masih harus dibayar itu sebesar Rp1.820 di sebelah kredit. Lanjut nomor 8. Utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2021. Nah, kita lihat itu di utang bank. Utang bank di sini jadi Rp40.000. Jadi 9% dari Rp40.000 itu sebesar Rp3.600. Nah, Rp3.600 ini dibagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun itu sebesar 12, maka 3.600 dibagi 12 itu sama dengan 300. Kemudian dikali 5 tahun, dikali 5 bulan
jadi sama dengan 1.500 rupiah. Maka kita letakkan di sini beban bunga itu 1.500 rupiah dan utang bunga di sebelah kredit sebesar 1.500 rupiah. Nah, setelah menghitung penyesuaian perpetual, untuk masuk ke penyesuaian periodiknya, kita harus menghitung HPP-nya terlebih dahulu. Nah, seperti di sini dilihat di sini, saldo awal persediaan 1 Januari itu sebesar 187.200. Ini dapat kita lihat di neraca saldo paling pertama awal bulan. Nah, kemudian ditambah dengan pembelian yaitu sebesar 589.000, kemudian dikurang dengan retur dan potongan pembelian itu sebesar 10.500, kemudian diskon pembeliannya itu sebesar 912. Nah, ini dapat kita lihat datanya di neraca saldo sebelum penyesuaian periodik. Nah, kemudian ini dari yang 10.500 ditambah dengan 9.912 itu menjadi 20.412. Maka pembelian bersihnya itu menjadi 569.488 rupiah. Ini dari hasil 589.900 rupiah dikurangi dengan 20.412 rupiah. Kemudian ditambah dengan beban kirim pembelian sebesar 16.600 rupiah. Maka menghasilkan 586.088 rupiah. Kemudian untuk persediaan yang tersedia untuk dijual itu menjadi ini 586.088 rupiah ditambah dengan 187.200 rupiah. Jadi menghasilkan 773.000 rupiah, 773.288 rupiah. Kemudian dikurangi dengan saldo akhir persediaan pada tanggal 31 Desember lalu itu sebesar 196.238 rupiah, maka 773.288 dikurangi 198.238 rupiah menghasilkan beban pokok penjualan sebesar 577.050 rupiah. Nah, sekarang setelah kita menghitung HPP-nya tadi, harga pokok penjualannya itu kita masukkan ke penyesuaian periodik, di mana pada penyesuaian periodik tidak ada, namun di penyesuaian periodik itu kita masukkan ini hitungan HPP-nya, yaitu yang seperti yang saya warnai ini merupakan hasil HPP-nya. Nah, untuk nomor 2 sampai seterusnya itu sama saja dengan penyesuaian perpetual. Yang membedakan itu hanya pada nomor satunya, di mana ini merupakan hasil perhitungan HPP-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke buku besar setelah penyesuaian. Ini saya ambil yang perpetualnya untuk menghemat waktu. Nah, ini ada persediaan barang dagang. Di sini sudah saya tulis. Ini penyesuaiannya sebesar 12.000. Nah, ini kita dapat dari jurnal umum penyesuaian perpetual ini. Itu sebesar 12.000. Maka kita tulis di sini di sebelah debit tadi, sebelah kredit ini, jadi debit dikurang kredit menghasilkan 196.238 rupiah. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka itu kita lihat itu di sebelah kredit sebesar 1.875 rupiah. Nah, maka kita tulis di sini sebelah kredit jadi sebesar 1.875 rupiah. Jadi 5.000 di saldo sebelumnya itu kita kurangi dengan 1.875 rupiah, maka menghasilkan 3.750 rupiah. Nah, untuk perlengkapan tokonya itu sama, kita lihat di jurnal sebelumnya di yang perpetualnya. Perlengkapan toko di sebelah kredit sebesar 3.100 rupiah, maka kita tulis di sini sebelah kredit jadi 4.600 dikurang 3.100 menghasilkan 1.500 rupiah. Nah, untuk akumulasi depresiasi peralatan toko itu kita lihat akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 rupiah di sebuah kredit.
Nah, jadi 18.500 ditambah 18.900 karena ini sesama kredit, jadi bertambah menghasilkan 37.800 rupiah. Kemudian untuk utang gajinya, kita lihat di iuran umum perpetualnya, utang gaji yaitu 2.000 rupiah di sebelah kredit. Nah, maka kita tulis di sini juga itu sebelah kredit, jadi kita tulis di sini di saldonya itu sebesar 2.000 rupiah. Dan untuk utang bunga itu sebesar 1.500 rupiah di sebelah kredit. Maka kita tulis di sini sebelah kredit juga, jadi saldonya di sini sebesar 1.500 rupiah. Kemudian untuk beban pokok penjualan, kita lihat di jurnal umumnya, yaitu beban pokok penjualannya sebesar 12.000 di sebelah debit. Jadi kita tulis di sini 12.000 rupiah di sebelah debit, jadi 565 rupiah. 50 rupiah dikurangi 12.000, ditambah karena sesama debit, jadi menghasilkan 577.050 rupiah. Nah, untuk beban gaji penjualannya, beban gaji penjualan yaitu sebesar 1.200 rupiah di sebelah debit. Nah, maka kita tulis di sini 1.200 rupiah di sebelah debit, jadi 119.200 rupiah ditambah 1.200 sama dengan 120.400 rupiah. Nah, lanjut beban depresiasi peralatan toko. Beban depresiasi peralatan toko yaitu sebesar 18.900 rupiah. Nah, kita pindahkan di sini di sebelah kredit, di sebelah debit, jadi di saldo debitnya juga sebesar 18.900 rupiah. Kemudian beban perlengkapan toko, untuk beban perlengkapan toko 3.100 rupiah di sebelah debit, kita tulis juga di sebelah debit sini dengan saldo debit di sini 3.100 rupiah. Kemudian untuk beban listrik air toko, beban listrik air toko itu sebesar 1.365 rupiah. Maka kita tulis di sini 1.365 rupiah di sebelah debit. Maka kita totalkan dari saldo sebelumnya 13.200 ditambah 1.365 rupiah menghasilkan 14.565 rupiah. Untuk beban gaji administrasi di sebelah debit sebesar 800 rupiah. Maka kita tulis di sini juga di sebelah debit dengan saldo sebelumnya itu 55.400 rupiah, jadi ditambah dengan 800 menghasilkan 56.200 rupiah. Kemudian untuk beban depresiasi peralatan kantor yaitu sebesar 15 rupiah di sebelah debit. Memang kita tulis juga di sini di sebelah debit, jadi karena tidak terjadi transaksi sebelumnya, jadi di sini tulis saldo sebesar 15.000 rupiah. Untuk beban asuransi di sini yaitu di sebelah debit sebesar 1.875 rupiah. Maka kita tulis di sini 1.875 rupiah di sebelah debit. Kemudian untuk beban listrik air kantor, kita lihat beban listrik air kantor. Nah, di sini sebesar 455 rupiah di sebelah debit. Jadi kita tulis juga di sebelah debit 455 rupiah ditambah dengan saldo sebelumnya, maka menghasilkan 7.055 rupiah. Dan untuk beban bunga itu sebesar 1.500 rupiah di sebelah debit. Nah, jadi kita tulis di sini juga di sebelah debit sebesar 1.500 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke daftar saldo sesudah penyesuaian untuk metode perpetual dan metode periodik. Ini kita dapat hasilnya dari buku besar sebelumnya, itu di mana hasil akhirnya ini kita pindahkan di sini. Nah, kita dapat lihat
apakah dia balance atau tidak. Untuk perpetualnya itu sebesar Rp1.480.570. Begitu juga dengan kredit dan debitnya seimbang. Kita lihat di yang periodiknya apakah sama atau tidak. Nah, sama ya, sebesar Rp1.480.570. Nah, karena sudah balance, sekarang kita masuk ke kertas kerja perpetual, di mana ini merupakan data dari catatan kita dulu, di mana di sini ada daftar saldo sebelumnya, jurnal penyesuaian, daftar saldo sesudah. Nah, namun di sini kita hanya akan menghitung laba rugi dan laporan keuangannya saja, laporan posisi keuangan saja. Dan untuk laba rugi itu kita hitungnya dari penjualan sampai dengan beban administrasi lain-lain, di mana di sebelah debitnya itu menghasilkan Rp944.240, dan untuk sebelah kreditnya itu sebesar Rp1.154.150. Ini tinggal kita turunkan saja. Nah, untuk mendapatkan laba bersihnya itu Rp1.154.150 itu dikurangi dengan Rp946.265, dapatkan laba bersihnya sebesar Rp207.905. Nah, untuk menghitung balance-nya, jadi kita tambahkan itu Rp946.245 ditambah dengan Rp270.905. Jadi ini dapat kita lihat hasilnya itu balance. Dan untuk laporan keuangannya itu dari kas BNI sampai dengan dividen di sini. Nah, kita jumlahkan ini hasilnya, dapatlah Rp534.325. Kemudian untuk sebelah kreditnya itu menghasilkan Rp326.420. Nah, untuk mendapatkan laba bersihnya Rp534.325 dikurangi Rp326.420 menghasilkan Rp207.905. Nah, untuk mendapatkan hasil balance-nya itu jadi Rp326.420 ditambah dengan Rp207.905 menghasilkan Rp534.325. Sama juga ya, jadi bisa dikatakan ini balance. Nah, itu kertas kerja periodiknya. Nah, dan untuk kertas kerja periodik ini juga sama seperti kertas kerja perpetual. Dapat kita lihat di mana pada kertas kerja periodik ini menghasilkan untuk laporan laba rugi dan laporan keuangannya itu sebesar, untuk laporan laba ruginya sebesar Rp1.154.150. Kita lihat sama juga itu sebesar Rp1.154.150. Dan untuk kertas kerja periodiknya yaitu sebesar 500, untuk laporan posisi keuangannya yaitu sebesar Rp534.325. Dan kita lihat di sebelah kertas kerja perpetualnya itu juga sama, yaitu sebesar Rp534.325. Nah, bisa kita katakan ini balance ya. Sekarang kita lanjut ke laporan keuangan. Dan untuk laporan keuangan itu yaitu ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama kita akan masuk ke laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan, yaitu ada penjualan, di mana ini kita dapat dari kertas kerja periodiknya, yaitu untuk penjualan kita lihat sebesar Rp1.154.150. Maka kita lihat di sini juga sama. Kemudian dikurangi dengan retur dan potongan penjualan sebesar Rp33.600. Kita lihat di sini
sebesar 33.600 rupiah. Kemudian untuk diskon penjualannya yaitu sebesar 20.200 rupiah. Nah, maka ini 33.600 rupiah ditambah dengan 20.200 rupiah menghasilkan 53.800 rupiah. Jadi 1.154.150 rupiah ini dikurangi dengan 53.800 rupiah menghasilkan penjualan bersih sebesar 1.100.350 rupiah. Nah, dan untuk beban pokok penjualannya itu sebesar 577.050 rupiah, dan untuk laba brutonya itu sebesar 523.000 523.300 rupiah. Ini kita dapat dari 1.100.350 rupiah dikurangi dengan 577.050 rupiah. Jadi menghasilkan laba bruto sebesar 523.300 rupiah. Lanjut ke beban usaha. Mana di sini dimulai dari beban penjualan, yaitu kita ambil dari ongkos kerja periodik di sini. Beban gaji penjualan sampai dengan beban administrasi lain-lain. Nah, ini kita pindahkan di laporan keuangan di sini. Yaitu untuk beban penjualannya terlebih dahulu, yaitu dimulai dari beban gaji penjualan sampai beban penjualan lain. Ini kita dapat hasilnya dari sini. Beban gaji penjualan sampai dengan beban penjualan lain-lain. Nah, ini kita pindahkan ke laporan keuangan di sini. Maka kita jumlahkan menghasilkan 231.165 rupiah, dan untuk beban administrasinya yaitu kita ambil dari sini. Nah, ini kita pindahkan ke laporan keuangannya, maka menghasilkan yaitu sebesar 84.230 rupiah. Jadi 231.165 rupiah ini ditambah dengan 84.230 rupiah menghasilkan total beban usaha sebesar 315.365 rupiah. Jadi untuk laba bersihnya itu sebesar 207.905 rupiah. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini 207.905 rupiah. Dan lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas itu ada modal saham, saldo laba, dan total ekuitas. Dan untuk modal saham ini saldo awalnya itu sebesar 50.000. Kita tulis di sini sebesar 50.000 saldo akhirnya. Untuk saldo laba itu saldo awalnya itu ada sebesar 135.100 rupiah ditambah dengan laba bersih tadi sebesar 207.950 rupiah, kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 45 rupiah, maka menghasilkan saldo akhir sebesar 268.005 rupiah. Dan untuk total ekuitas itu saldo awalnya sebesar 185.100 rupiah ditambah laba bersih tadi 207.905 rupiah, kemudian dikurangi dividen sebesar 45.000 menghasilkan saldo akhir sebesar 348.5 rupiah. Kemudian lanjut untuk laporan posisi keuangan. Yang pertama ini ada aset lancar. Ini kita ambil dari kas BNI. Yaitu kas BNI-nya sebesar
Rp27.787, dan untuk piutang dagangnya itu sebesar Rp143.540, dan untuk persediaan barang dagang itu sebesar Rp196.238, dan untuk asuransi dibayar di muka itu sebesar Rp3.750, dan untuk perlengkapan tokonya itu sebesar Rp1.500. Nah, kita totalkan ini menghasilkan Rp272.825. Dan untuk aset tetap di sini ada peralatan tokonya sebesar Rp156.500, dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp37.800, menghasilkan Rp118.700. Kemudian untuk peralatan kantornya itu ada sebesar Rp60.000, dikurangi dengan akumulasi peralatan kantor Rp35.000, menghasilkan Rp25.000. Jadi Rp118.700 ini ditambah dengan Rp25.000 menghasilkan Rp143.700, ditambah Rp272.825 sama dengan total aset yaitu Rp416.525. Sekarang kita masuk ke liabilitas lancar. Liabilitas yang pertama adalah liabilitas lancar. Itu ada utang dagang sebesar Rp23.200, utang gaji Rp2.000, beban yang masih harus dibayar Rp1.820, dan untuk utang bunga sebesar Rp1.500, dan untuk utang bank itu sebesar Rp20.000. Jadi ini kita jumlahkan, kemudian menghasilkan total sebesar Rp48.520. Dan untuk liabilitas jangka panjang itu utang banknya sebesar Rp20.000. Nah, untuk ekuitas itu ada modal sahamnya tadi sebesar ini Rp50.000. Kemudian untuk saldo labanya tadi Rp268.055, maka total ekuitasnya itu sebesar Rp348.005. Jadi ini Rp48.520 ditambah Rp20.000 ditambah Rp348.005 menghasilkan total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp416.525. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal umum, yaitu jurnal penutup. Sini ada penjualan. Nah, untuk ini kita dapat dari kertas kerja perpetual ini sebesar Rp1.154.150. Nah, untuk ini kan di sebelah kredit, maka untuk laporan jurnal penutup ini kita balik, jadi kita letakkan di sebelah debit. Dan untuk ikhtisar laba ruginya itu mari kita lihat di kertas kerja perpetual. Untuk ikhtisar laba ruginya itu sebesar Rp1.154.150. Maka kita letakkan di sini di sebelah kredit sebesar Rp1.154.150. Nah, untuk nomor 2 ikhtisar laba rugi ini kita dapat dari ini sebesar Rp946.245. Maka kita tulis di sini, ini di sebelah debit. Nah, ini dia. Kemudian untuk retur dan potongan
Perhitungan penjualan, diskon penjualan, beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban sewa, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik, air, telepon toko, beban iklan, beban penjualan lain-lain, beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, telepon dan kantor, beban bunga dan beban administrasi lain-lain. Ini kita dapat dari ini. Nah, ini kita pindahkan di sini. Karena itu di sebelah debit, maka kita taruh di sini sebelah kredit. Untuk sisa laba ruginya itu sebesar Rp207.905, itu di kas periodik. Kita bandingkan ini. Nah, maka kita tulis di sebelah kredit karena itu di sebelah debit ya. Kemudian untuk saldo laba itu kita lihat di sini. Saldo labanya sama, yaitu sebesar Rp207.905. Nah, kita letakkan di sebelah kredit. Dan untuk saldo laba yang pada 31 Desember juga Rp345. Dan untuk dividennya itu kita lihat juga sebesar Rp45. Nah, kita pindahkan. Jadi inilah dia hasil dari jurnal penutup. Kemudian kita masuk ke saldo penutup, yaitu dimana saldo penutup ini ada kas di BNI, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bank, utang bunga, modal saham, dan saldo laba. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, dapatlah hasilnya, yaitu balance, di mana debitnya Rp489.325, dan begitu juga dengan kreditnya Rp489.325. Nah, sekian dari presentasi UAS saya. Terima kasih.